pertama dalam memotong kuku. Nah, di dalam memotong kuku pun ada caranya. Di dalam mazhab Syafi'i memotong kuku itu yang pertama khinsir. Khinsir itu kelingking kanan. Ini dalam mazhab Syafi'i. Kemudian usta tengah, kemudian ibham yaitu ibu jari, kemudian binsir yaitu jari manis, kemudian sababah. Yang pertama kelingking, kemudian jari tengah, kemudian jempol, kemudian jari manis, dan kemudian baru telunjuk, sababah terakhir. Nah, ini yang sunnahnya. Kalau kita potong kuku ingat ya, kalau enggak. Yang sunnahnya dalam mazhab Syafi'i yang pertama kelingking kan adab memotong kuku. Bismillahirrahmanirrahim. Di antara adab-adab ketika memotong kuku. Jadi Islam ini indah, sampai memotong kuku pun kita diajarkan oleh Rasulullah. Mendahulukan untuk memotong kuku tangan kanan daripada kuku yang kiri. Nah, ini jelas ya, dari tangan kanan dulu. Al-Imam Ghazali radhiyallahu anhu di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menjelaskan segala sesuatu yang dari tubuh kita yang lepas disunahkan untuk ditanam berdasarkan sabda Rasulullah, yang artinya sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memerintahkan untuk menanam rambut, yaitu rambut kepala, ketiak dan kemaluan, dan juga kuku. Dan beliau berkata tujuannya yaitu agar rambut dan kuku tersebut tidak dipermainkan oleh tukang sihir. Yang dari tubuh kita ini kalau ada orang niat jahat, nah dia bisa buat jahat. Makanya untuk menghindari perkara tersebut ditanam. Sunnah. Hukumnya sunnah kuku dan rambut laki-laki selain rambut kemaluan. Jadi kalau rambut kemaluan, kita bilang ini hukumnya wajib untuk ditanam. Karena perkara yang tak boleh dilihat ketika dia lepas daripada tubuh kita juga nggak boleh dilihat. Nah, jadi kalau kuku dan rambut ini hukumnya sunnah untuk ditanam. Adapun rambut kemaluan ini hukumnya wajib. Kemudian kuku dan seluruh rambut badan perempuan, hal ini dikarenakan haram bagi seseorang yang bukan mahramnya untuk memandangnya. Begitu juga pada rambut kemaluan lelaki, maka haram bagi selain istrinya untuk memandangnya. Dalam kaidah fikih dijelaskan bagian yang haram dipandang tatkala masih bersambung dengan tubuh, maka haram juga untuk dipandang setelah lepas dari tubuh. Jadi kalau perempuan semuanya haram, kuku, juga rambut, apalagi kemaluan wajib ditanam, jangan sampai dilihat oleh orang lain. Ada di antara kita yang setiap potong rambut ataupun potong kuku kemudian kita tanam. Ada sebagian. Jadi kita pesan aja, ulun, tolong ditanam. Boleh saya tanam, bayar lebih 30.000. Lanjut. Waktu yang paling utama untuk memotong kuku yaitu pada hari Senin, hari Kamis setelah asar atau Jumat pagi. Diulang ya. Waktu yang paling utama untuk memotong kuku yaitu pada hari Senin, kemudian hari Kamis yaitu setelah asar atau Jumat pagi. Senin atau Kamis ini setelah asar ya. Nah, kalau Jumat yaitu di pagi hari. Dan boleh juga memotongnya pada hari selainnya. Berdasarkan sabda Rasulullah yang artinya barang siapa yang memotong kukunya pada hari Jumat, maka dia akan dijauhkan dari keburukan sampai hari Jumat berikutnya. Masya Allah. Barang siapa yang memotong kuku di hari Jumat, maka dia akan dijauhkan daripada keburukan sampai Jumat berikutnya. Di balik sunnah ada kejayaan. Jadi kalau kita ikut sunnah, insya Allah tak kena penyakit macam-macam. Ya, paling demamnya. Aku kalau sekarang demamnya memang orang sakit. Lanjut ya. Berdasarkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang memotong kukunya pada hari Jumat, maka Allah akan mengeluarkan
mengeluarkan darinya penyakit dan memberikan kesembuhan di dalamnya. Jadi kalau kita potong kuku dari Jumat, penyakit yang ada sama kita dihilangkan sama Allah. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang artinya, barang siapa yang ingin terjaga dari kemiskinan dan musibah buta ataupun belak dan gila, maka potonglah kuku pada hari Khamis setelah asar, supaya tidak kena penyakit buta, penyakit belak dan gila. Maka potong kukunya hari Kamis setelah asar. Senin, Kamis setelah asar. Kalau Jumat pagi. Dianjurkan untuk memotong kuku pada pagi hari atau siang atau sore hari, dan janganlah memotongnya pada malam hari karena dapat mengganggu kesehatan badan. Kalau di sini mengganggu kesehatan badan kalau potong kuku di malam hari, kalau di dalam kitab Ta'limut Ta'alim dapat menyebabkan kefakiran. Kalau pakai logika kita yang kita dengar, oh dulu nggak boleh potong kuku malam karena nggak ada lampu, takut kena tangannya. Sekarang kan sudah terang. Nah ini kalau alim ulama bilang jangan, udah jangan. Baik iki, ikut aja. Kemudian tatkala memotong kuku, maka niatkanlah untuk mengikuti perintah syariat dan juga supaya dijauhkan dari gangguan syaitan. Berdasarkan sabda Rasulullah, potonglah kuku kalian karena sesungguhnya syaitan berada di antara daging dan kuku. Masya Allah, antara daging dan kuku. Makanya salah satu tempat yang paling nyaman untuk bersembunyinya syaitan yaitu di bawah kuku yang panjang. Nah, ini kalau kuku kita panjang, syaitan slow ya, nyaman sekali rasanya. Jadi jangan pelihara kuku panjang. Oh panjang Ustaz biar enak misalnya, kan sudah ada kat tempat dan lain sebagainya. Nah, cari cara lain. Yang intinya ikut sunnah Nabi, jangan kuku panjang. Kalau kuku panjang otomatis nggak bisa makan sunnah rame-rame, orang geli lihatnya. Kalau kita kukunya panjang. Tidak memotong kuku dalam keadaan berhadas besar karena hukumnya adalah makruh. Ini kan kita cerita bab tasawuf. Bab tasawuf dalam keadaan hadas besar, potong kuku nggak boleh, potong rambut nggak boleh. Bahkan melakukan ini dan itu hukumnya makruh. Ini bab tasawuf. Tapi bab fikih tak ada masalah. Itu yang saya dapat dari buku kita. Jadi untuk kehati-hatian bagaimana? Ya udah ambil saja bab tasawuf. Untuk diri sendiri, kalau untuk hukum ambil yang berat. Contoh nih misalnya, rokok itu hukumnya makruh, tapi untuk pribadi saya mengharamkan supaya apa? Supaya saya lebih menjaga. Kalau untuk orang lain kasihan yang ringan-ringan hukumnya. Jangan terbalik, untuk orang yang lain kita syadid, terlalu keras. Untuk sendiri ambil yang ringan-ringannya. Ini yang mantap. Allah Maha Tahu. Lanjut ya. Tidak memotong hanya sebagian kuku tangan karena hukumnya adalah makruh jika tanpa udhur. Nah, potong cuma kanan saja atau potong cuma kiri saja, ini hukumnya makruh. Nah, nggak seimbang ya. Kalau potong semuanya potong. Yang jangan dipotong tangannya. Lanjut. Disunnahkan setelah memotong kuku tangan atau kaki untuk mencuci ujung jari-jarinya karena diriwayatkan jika digunakan untuk menggosok badan sebelum mencucinya maka berbahaya bagi kesehatan tubuh karena dapat menimbulkan penyakit belang. Jadi habis potong kuku diusahakan cuci tangan dulu. Dikhawatirkan kalau kita nggak cuci tangan nanti gatal, kita garuk. Nah ini bisa kena penyakit belang. Apa itu penyakit belang, Pak Ustaz? Penyakit koreng ya? Ataupun kusta. Tidak memotong kuku jika telah masuk bulan Dzulhijjah bagi seseorang yang ingin berkurban karena hukumnya adalah makruh. Batas waktunya yaitu sampai dia telah memotong hewan kurbannya. Hal ini menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu.
Sedangkan sebagian ulama yang lain berpendapat hukumnya adalah haram untuk dicukur dan dipotong. Jadi kalau dalam mazhab yang lain ini hukumnya haram. Mazhab Syafi'i hukumnya sunnah. Makanya kita dalam hidup, dalam beramal jangan campur adukan mazhab. Nanti takutnya ini berat kali imam yang lain, ambil aja Imam Syafi'i. Jadi kalau Imam Syafi'i yang beratnya itu bagian bab ubudiyah, bab sholat, amalan ubudiyah ini berat sama Imam Syafi'i. 3 kali saja gerak berturut-turut hukum sholatnya batal. Imam yang lain tak batal. Cuman bab muamalah yang lain, imam yang lain keras. Kalau kena kotoran yang berhadas besar, B1 ataupun B2, maka ini ada yang mengatakan potong. Kalau kita cuma cukup di sama. Lanjut. Jadi jangan tukar-tukar mazhab satu saja. Kayak baca Quran. Quran kan banyak qiraah, ada qiraah sab'ah sama turun dipaham. Kemarin beliau jadi hakim MTQ bagian qiraah sab'ah. Jadi coba beliau bawa qiraah qulun ataupun qiraah warash di sini. Sah solatnya karena apa? Karena kita bermadhab Imam Hafiz, qiraah Imam Hafiz. Tidak memotong kuku dengan cara menggigit dengan menggunakan gigi karena hukumnya adalah makruh, di mana dapat menyebabkan kemiskinan sebagaimana hal ini telah disebutkan oleh sebagian ulama. Jadi hukumnya makruh kalau digigit. Jadi adik santri kami punya kebiasaan setiap hari Sabtu periksa kuku pada santri tahfidz. Jadi sebagian mereka yang lupa potong di hari Jumat karena takut kita libas, ya pelan-pelan ya gigit. Makruh ya. Daripada kena libas kan lebih baik dia makruh. Adapun perincian hukum memotong kuku adalah yang pertama wajib. Kapan wajib? Jika terdapat kotoran di kuku yang dapat mencegah masuknya air wudu atau mandi. Yang dapat mencegah air, maka ini potong kukunya kalau ada kotorannya. Jangan kita biarkan sampai kita menangan. Berdasarkan sabda Rasulullah yang artinya dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sesungguhnya seseorang lelaki berwudu sedangkan dia tidak mencuci kuku yang terdapat di sekitar kakinya, maka Nabi melihatnya. Kemudian Nabi berkata kepada lelaki tersebut, ulangilah dan perbaikilah wudumu. Rawahu Muslim. Ini kakinya yang enggak menyampaikan air, terhalang air sampai ke kulit, maka suruh ulang sama Rasulullah. Kemudian sunnah jika kuku sudah panjang, dan yang lebih utama adalah memotongnya setiap 10 hari sekali, yaitu pada hari Senin, Khamis atau Jumat. Kemudian kapan potong itu makruh? Yaitu mencukur rambut kepala, bulu ketiak, bulu kemaluan, memotong kuku jika telah masuk bulan Dzulhijjah. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang artinya barang siapa yang memiliki hewan kurban yang ingin dipotong, maka jika telah masuk bulan Dzulhijjah janganlah mencukur sedikit pun dari rambutnya, dan janganlah pula memotong kukunya sampai dia selesai berkurban. Tata cara pertama dalam memotong kuku. Ini dalam memotong kuku pun ada caranya. Ada yang tahu caranya? Ini kita ringkas saja ya, karena mengingat waktu. Memotong kuku. Jadi dalam mazhab Syafi'i, memotong kuku itu yang pertama khinsir. Khinsir itu kelingking kanan. Ini dalam mazhab Syafi'i. Kemudian wusta tengah, kemudian ibham yaitu ibu jari, kemudian binsir yaitu jari manis, kemudian sababah. Jadi kalau disingkat itu bahasanya khawabis. Khawabis kalau bahasa Arab. Huruf kha yaitu khinsir. Kemudian waw khawa wusta. Kemudian khawabis. Khawabis.
Ba apa Ustaz? Binsir. Kelingking jari tengah ibham. Kalau ini ibham, ibu jari. Yang intinya ini. Kelingking jari tengah, jari jempol, kemudian sababah telunjuk, terakhir baru telunjuk terakhir ya. Jadi yang pertama yang pertama kelingking, kemudian jari tengah, kemudian jempol, kemudian jari manis, dan kemudian baru telunjuk, sababah terakhir. Nah ini yang sunnahnya. Kalau kita potong buku ingat, kalau enggak. Yang sunnahnya dalam mazhab Syafi'i yang pertama kelingking kanan ya, kemudian jari tengah, kemudian jempol, kemudian jari manis, yang terakhir telunjuk. Nah ini yang jari kanan. Kalau jari kiri dimulai dari jempol. Nah dari jempol, kemudian jari tengah, kemudian kelingking, kemudian jari manis, kemudian telunjuk. Ini sunnah hukumnya dalam mazhab Imam Syafi'i. Adapun untuk memotong kaki nggak ada khilaf, mulai dari kelingking kiri sampai kelingking kanan sampai kiri, nah, berurutnya. Kalau kaki nggak ada khilaf di antara ulama. Nah, tapi kalau tangan ada khilaf. Tapi dalam mazhab Syafi'i yang pertama kelingking, jari tengah, jari jempol, kemudian jari manis, terakhir baru telunjuk. Kalau yang kirinya dimulai dari jempol, kemudian jari tengah, kelingking, jari manis dan telunjuk. Telunjuk ini yang terakhir. Ada pertanyaan? Atau kita ingat ini aja satu. Coba boleh diulang, cuy. Yang dari kanan. Kelingking, ya, kelingking, jari tengah, jempol, kemudian jari manis dan telunjuk. Yang kirinya jempol, kemudian jari tengah, kelingking, jari manis, telunjuk. Nah ini untuk tangan, untuk kaki juga ada khilaf. Nah, dari kelingking sebelah kanan sampai kiri.